Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari kelas 1C TKI dengan NIM 43224062. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari K3L. Yang pertama itu konsep dasar K3L, yang kedua budaya K3L di institusi, yang ketiga peraturan perundang-undangan yang mengatur K3L. Baik, kita melangkah ke pendahuluan terlebih dahulu. Apa sih itu yang dimaksud dengan K3? Nah, K3 itu berasal dari singkatan kesehatan dan keselamatan kerja. Adalah aspek penting dalam lingkungan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi K3 itu penting banget di dunia kerja karena menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi di sana bukan cuma untuk memproduksi atau menargetkan, tapi juga bagaimana caranya agar pekerja aman dan sehat. Baiklah, kita ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar K3L. Nah, baik, adapun materi dari konsep dasar K3L yang pertama itu definisi K3L. K3L mengacu pada upaya sistematis untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Ini mencakup prosedur, praktik, dan kebijakan yang dirancang untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi K3L itu usaha sistematis untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Layaknya K3L bukan cuma sekedar aturan tempel di dinding, tapi lebih ke langkah nyata kayak prosedur kerja aman, aturan pakai APD yang sesuai, dan lainnya. Semua itu dibuat untuk menjaga kita agar terbebas dari kecelakaan ataupun penyakit karena kerja. Nah, yang kedua itu ada tujuan dan manfaat K3L. Tujuan K3L adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi angka kecelakaan, serta meningkatkan produktivitas. Manfaatnya meliputi perlindungan terhadap pekerja, pengurangan biaya kecelakaan, serta peningkatan moral dan kepuasan kerja. Jadi, tujuan utamanya dapat menjadikan tempat kerja jadi aman, sehat, dan produktif. Sehingga manfaatnya yang kita dapatkan itu, kita sebagai pekerja terlindungi dari risiko. Kalau dari perusahaan itu kurangnya akan mengurangi biaya karena kecelakaan dan juga dapat meningkatkan semangat kerja. Jadi kalau kerja aman dan sehat, otomatis semangat untuk bekerja juga akan naik. Yang ketiga ada prinsip-prinsip K3L. Prinsip-prinsip K3L mencakup pengenalan bahaya, penilaian risiko, pengendalian bahaya, serta pemantauan dan evaluasi. Ini mengedepankan aksesibilitas informasi, keterlibatan pekerja, serta desain yang memperhatikan keselamatan dan dalam setiap aspek operasional. Jadi, isi utamanya itu ada 4. Yang pertama itu kenali bahaya, yang kedua nilai risikonya, dan yang ketiga mengendalikan, dan yang keempat itu pantau dan evaluasi. Mengenai penjelasan dari prinsip K3L ini, pertama-tama kita harus tahu dulu bahayanya apa, lalu kita memikirkan seberapa besar risikonya. Setelah itu kita cari cara biar bahaya itu bisa dikurangi atau hilang, dan jangan lupa kita terus memantau dan perbaiki kalau perlu. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu budaya K3L di institusi. Nah, yang pertama ada pengertian mengenai budaya K3L. Budaya K3L mengacu pada nilai, keyakinan, apa yang dianggap penting mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam suatu organisasi. Budaya ini terbentuk dari pola pikir kolektif
yang mengutamakan keselamatan di setiap tindakan yang dilakukan oleh pekerja. Ini bermaknakan bahwa budaya K3L adalah cara pikir dan nilai yang dipegang oleh organisasi soal pentingnya keselamatan kerja. Jadi intinya kalau semua orang di tempat kerja punya pola pikir keselamatan itu penting, maka itu tandanya budaya K3L sudah terbentuk. Nah, yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi budaya K3L. Budaya K3L dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan perusahaan, kepemimpinan yang proaktif, serta partisipasi aktif dari pekerja dalam program K3. Lingkungan kerja yang mendukung dan komunikasi yang efektif juga sangat berperan dalam membentuk budaya K3L. Nah, dari kalimat ini, faktor pentingnya itu terhadap kebijakan perusahaan, kepemimpinan yang peduli, keterlibatan pekerja, serta komunikasi yang baik. Jadi kalau atasan peduli, aturan jelas, dan komunikasi lancar, otomatis semua orang akan mengikuti dan peduli sama keselamatan. Yang ketiga, mengimplementasikan budaya K3L di institusi. Untuk mengimplementasikan budaya K3L, institusi harus melakukan pelatihan yang konsisten, menetapkan kebijakan yang jelas, serta mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja. Penilaian rutin terhadap praktik keselamatan juga penting untuk menjaga budaya yang kuat. Nah, adapun langkah-langkahnya seperti adakan pelatihan rutin, bikin aturan yang jelas, dorong komunikasi terbuka, serta melakukan penilaian berskala. Jadi tidak cuma pasang slogan, budaya K3L harus dibangun lewat aksi nyata seperti latihan atau training dan diskusi antara pekerja dan manajemen. Nah, sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu materi ketiga mengenai peraturan yang mengatur perundang-undangan K3L. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini mengatur prinsip dasar keselamatan kerja dan perlindungan karyawan di tempat kerja, menekankan pada tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Di undang-undang ini mengatur tentang keselamatan kerja secara umum. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini lebih fokus kepada perlindungan tenaga kerja, hak-hak karyawan, dan kewajiban perusahaan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman, serta mengatur berbagai aspek ketenaga kerjaan. Di undang-undang ini lebih ke perlindungan tenaga kerja, serta menyuarakan hak-hak karyawan dan tanggung jawab suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Undang-undang ini menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan, serta lingkungan terhadap masyarakat. Di undang-undang ini mengatur dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi dari ketiga undang-undang ini seperti fondasi hukumnya. Jadi perusahaan tidak bisa asal ada aturan yang wajib dipatuhi biar pekerja dan lingkungan sekitar tetap aman. Nah, itulah tadi presentasi dari saya mengenai beberapa materi K3L. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari materi ini yaitu penerapan K3L yang efisien dan efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan budaya K3L. Dengan melibatkan seluruh pihak dalam upaya ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Jadi intinya, agar K3L jalan dengan baik, semua orang harus paham dan terlibat. Tidak bisa cuma tanggung jawab satu pihak saja. Jadi kalau semua ikut andil, dari manajemen sampai karyawan, suasana kerja jadi lebih aman, nyaman, dan produktif. Sekianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.